Oke, selamat ketemu lagi rekan-rekan muda. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana kita melakukan optimasi di sebuah proses bisnis. Ya, tentu saja konteksnya kita akan lebih spesifik menggunakan tools-tools di operation research untuk melakukan optimasi. Pada sesi hari ini kita akan membahas model transportasi. Tentu saja di model transportasi kita bisa bagi dua, yaitu model transportasi untuk mencari solusi awal, dan yang kedua adalah melakukan optimasi dari proses awal, solusi awal tersebut. Saya akan sharing materi yang bisa kita pakai sebagai sarana untuk mempelajari lebih baik. Harapannya materi yang saya sharing ini membantu rekan-rekan muda sekalian untuk mudah memahami konsep model transportasi pada proses bisnis yang akan kita rencanakan. Saya gunakan satu ilustrasi pada bagian ini adalah informasi kalau kita mempunyai pabrik gitu ya, atau pusat produksi. Kita punya 3 lokasi pabrik, ya pabrik A, B, dan C, di mana kapasitas produksi dari masing-masing pabrik tadi itu berbeda-beda. Misalkan kapasitas produksi per bulan pabrik A adalah 110 unit, pabrik B 100 unit, pabrik C adalah 90 unit. Dimana kalau kita jumlah total kapasitas pabrik adalah 300 unit. Kemudian ini adalah data distributor, ya, di mana adalah pusat-pusat untuk penjualan produk kita. Ya, di distributor pertama, ya lokasi di pertama ada kebutuhannya per bulan, ada order itu 90 unit. Di distributor kedua, ini tentu saja lokasinya bisa berbeda, kebutuhannya adalah 130 unit. Dan di distributor ketiga, permintaannya adalah 80 unit. Sehingga total kapasitas permintaan dari distributor yang kita miliki itu ada 300 unit. Nah, kalau kita perhatikan bahwa total kapasitas pabrik yang kita kelola dengan distributor yang kita kelola itu sama, maka kita katakan ini adalah soal transportasi seimbang. Faktor yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan kebutuhan dari distributor kita dengan mengirimkan dari pabrik yang kita miliki. Ya, intinya adalah bagaimana kita melakukan optimasi pengiriman unit produk dari pabrik ke distributor agar kita mendapatkan biaya pengiriman yang paling murah. Di sini kita membutuhkan data matrik biaya kirim ya dari pabrik ke distributor ya. Saya besarkan sedikit. Ya, kalau kita kirim dari pabrik A ke distributor pertama itu adalah Rp9 per unit. Ini kita analogikan dulu aja ya. Ini Rp9 per unit. Dari pabrik A ke distributor 2 adalah Rp6 per unit sekali kirim. Kemudian dari pabrik A ke distributor ketiga itu adalah Rp7 per unit. Ini cara bacanya seperti ini. Sama juga berlaku untuk kita ngirim pabrik. Dari pabrik B ke distributor 1 adalah Rp15 per unitnya. Dari pabrik B ke distributor 2 itu butuh biaya Rp11 per unit. Dan dari pabrik C ke distributor 3 itu adalah Rp12 per unit. Sama juga untuk C ke distributor 1, 2, dan 3. Nah, setelah bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini, maka tahap pertama adalah kita mengkonversi, ya, merubah informasi soal ini atau permasalahan ini ke dalam tabel, ya, ke dalam tabel. Di mana formatnya ini adalah yang ini adalah dari pabrik A, B, C, dikirim ke distributor 1, 2, 3. Biaya pengiriman saya taruh di ujung-ujung kota ini, gitu ya. Kemudian informasi supply, ya, kapasitasnya saya ambil dari sini, ini kita kopikan, kita tulis di sini. Kemudian informasi demand-nya kita ya 90, 130, 80 kita taruh di sini. Nah, total pasti harus kita dapatkan 300, ya harus sama karena kita bicara pada soal transportasi yang seimbang.
Nah, permasalahan berikutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan pengalokasian sumber daya dari pabrik ke distributor agar diperoleh biaya pengiriman yang minimum. Pada prinsipnya ada 3 cara yang bisa kita pakai ya. 3 cara, nanti dipilih salah satu aja silakan. Saya coba yang pertama adalah dengan menggunakan teknik yang kita sebut dengan metode Northwest Corner ya, metode Northwest Corner. Ya. Pada saat kita menggunakan metode Northwest Corner untuk mencari soal, ya jawabannya apa di awal-awal atau disebut dengan inisial solusi atau solusi awal, maka caranya ini ya, sekuen kegiatannya seperti ini. Urutan yang pertama, mulai mengisi pada kolom 1 dan baris 1. Ya, mengisi pada kolom 1 dan baris 1 ini tabel kita gitu ya. Nah, berarti kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Kemudian tahap berikutnya apa? 2, hal ini akan menghabiskan supply atau demand pada kolom 1 dan baris 1 ya. Sehingga ada baris atau kolom 1 yang tidak dapat dialokasikan lagi. Tahap berikutnya adalah melakukan alokasi sumber daya pada baris dan kolom terdekat. Jika kolom maupun baris telah habis, maka pindah secara diagonal ke kotak berikutnya. Ya. Maka saya akan jelaskan tahapannya. Kita harus perhatikan fase ini dulu. Ya, selalu dimulai kalau kita bicara Northwest Corner, ya kata Northwest di sini selalu dimulai dari kolom di sini. Ini kolom pertama kali yang kita perhatikan. Kita abaikan berapapun nominal biaya di sini, yang penting adalah lokasinya di sini. Ya, kita cek. Kalau di sini demand-nya ini adalah 90, kebutuhannya 90, kita bisa supply itu 110, maka kita alokasikan maksimum di sini. Ya, supaya lebih jelas, saya akan pindah gambarnya gitu ya. Ya, ini ya posisinya seperti ini. Ya, ini harapannya yang perlu kita perhatikan apa ini ya. Kita cek semua dimulai dari ujung sini ya. Saya ulang lagi, demand-nya ya, distributor ini butuh 90, pabriknya bisa supply 110. Maka kita alokasikan maksimum berapa itu? 90 ya, kita taruh di sini. Ya. Nah, setelah kita alokasikan 90 di sini, maka berarti kebutuhan di kolom 1 ini ya, di distributor 1 ini sudah selesai gitu ya. Maka kapasitas dari pabrik A tinggal berapa nih? 110 dikurangi 90 ya, yaitu tersisa 20. Ini ya. Tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya kita cek karena pabrik A ini masih punya 20 unit produk yang belum terkirim, kita alokasikan ke sini. Ya, kita alokasikan ke sini ya. Nanti ya, kita alokasikan 20 di sini ya. Maka apa yang terjadi pada saat kita alokasikan 20 di sini, maka pabrik A sudah selesai habis ya. Tersisanya tinggal berapa nih? Tersisa tinggal 0 ya. Enggak tersisa lagi ya. 90 tambah 20 110 ya, berarti tersisa 0. Gitu ya. Tahap berikutnya adalah kita cek pabrik B produknya belum terdistribusi. Maka tahap berikutnya gimana? Kita cek di sini ya. Di sini kebutuhannya 130 baru terpenuhi 20. Maka kita alokasikan di area ini itu berapa ini? Ya, kebutuhannya 130, sudah kepotong 20, punya supply pabrik B-nya ini bisa ngirim 100, maka kita isikan berapa? Kebutuhannya berapa nih berarti? 110 ya, kita isikan 100, kita alokasikan di sini. Kita tempatkan unit sebesar 100 ya. Maka tempatkan 100 di sini gitu ya. 100. Kalau kita cek ya 20, 100 di sini berarti kapasitas berapa? Suplainya 100 sudah ditaruh di sini, maka tersisanya juga 0 ya kan? Tersisa 0 di sini. Ya, tersisa 0 di sini. Sekarang kita cek bawahnya. 100 tambah 20, 120. Masih kurang berapa? Kurang 10 ya, kurang 10 kita ambilkan dari pabrik C. Ya, kita taruh berapa di sini? 10 ya, berarti ya. Oke, ini kita taruh 10 ya. Kemudian berarti 130 udah habis nih. Ya. 110 sudah habis, maka kita tulis sisanya 0. Ya kan?
Kalau sudah habis, kita cek di sini. Pabrik C masih punya supply 90 ya. Udah kekirim ke distributor 210 tinggal 80. Nah, 80 ini sisanya kita kirim ke distributor ketiga ya, 80. Maka kita cek karena semuanya sudah terdistribusi semuanya, maka proses ini sudah selesai di fase ini ya. Nah, total biayanya berapa? Kita tinggal hitung caranya. Jumlah alokasi unit 90 dikali dengan biayanya 20 kali 6, 100 kali 13, 10 kali 8, tambah 80 kali 12. Ya, ini kita hitung semua. Total biaya ada 348. Jadi dengan menggunakan Node-based corner, alokasinya adalah pabrik A kirim ke distributor 1 90 unit, pabrik A kirim ke distributor 2 20 unit, pabrik B kirim ke distributor 2 100 unit, pabrik C kirim ke distributor 2 10 unit, dan pabrik C kirim ke distributor 3 80 unit dengan total biaya 348. Ya, pada sesi ini kita sudah selesai menyelesaikan dengan metode Node-based corner. Kita masih punya dua metode lagi yang bisa kita pakai, yang kita sebut dengan metode least cost. Ya, ini metode least cost. Nah, metode least cost itu apa? Ini datanya masih sama ya. Least cost itu cirinya seperti ini. Ya. Pertama, namanya least cost ya, data paling kecil ya. Kita lihat dari data matrik ini. Ya, ini data matrik. Matrik apa? Matrik biaya kirim dari pabrik ke distributor ya, soalnya masih sama ya. Kemudian pilih yang paling kecil. Ini biayanya 9, 6, 7, 15, 13, 10, 3, 8, 12. Kita pilih yang paling kecil yaitu 3 ya. Apa yang terjadi? Kita alokasikan di biaya ini dulu ya. Kemudian kita cek satu persatu ya, sampai seluruh alokasi dengan biaya terkecil itu dipenuhi terlebih dahulu. Ya, ini iterasinya seperti ini penjelasannya detail seperti ini. Maka saya akan mulai dari awal ya. Ini soal awal kita sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kita perhatikan ya, kita perhatikan. Yang kita cek biayanya dulu yang hijau ini ya, yaitu berapa? 3. Maka kita alokasikan ini. Nah, cara alokasikannya gimana? Ke distributor 1 butuhnya 90, kemampuan pabrik mampu menampung mengirim 90 gitu ya. Maka kita alokasikan total 90 di sini ya. Ya. Nah, sebentar. Ini datanya ya, saya geser ke sini ya. Nah, ini ya. Ini saya geser ke sini. Ini berarti datanya tadi 90 kita alokasikan di sini ya. Dapat dari mana 90? Kebutuhannya 90 ya, distributor ini butuh 90, disuplai dari pabrik C yang punya produk 90 ya. Pada saat kita alokasikan di sini, yang terjadi apa? Di sini sudah habis ya, terpenuhi, di sini juga habis terkirim. Nah, berikutnya kita cari biaya termurah berikutnya ya. Di sini ada 8, di sini ada 6, di sini ada 7. Maka paling murah berikutnya 6 ya, kita alokasikan. Caranya gimana? Kita perhatikan kebutuhannya berapa, suplainya berapa ya. Di 130, di sini 110, kita alokasikan berapa? 110. Ya, saya ulang lagi. Kenapa dipilih 110? Karena pabrik ini bisa mensuplai 110, distributor ini butuhnya 130. Maka yang bisa terpenuhi berapa? 110. Ya, terus ini 110 ya. Nah, setelah terisi 110, maka kapasitas di pabrik akan habis ya. Selesai terkirim, yang masih belum terkirim mana? Kita cek biaya paling murah berikutnya. Karena di sini kapasitasnya sudah 0, tinggal di area ini nih. Ya, tinggal ini aja. Kenapa di sini nggak dipakai? Karena di sini sudah habis barangnya pabrik C udah terkirim semua, nggak ada yang bisa dikirim, maka fokusnya cuma 2 ini ya. Maka biayanya berapa? 13 sama 10. Kita alokasikan yang paling murah dulu ya, 10 di sini. Berapa yang bisa kita alokasikan? Di sini suplainya 100, kebutuhannya 80, maka kita taruh angka 80 di sini.
Ya, kita taruh angka 80 di sini ya. Ini 80. Kemudian karena 80 terpenuhi, di sini masih punya kapasitas berapa nih? 100 dikurangi 80 yang dikirim. Masih sisa 20 ya. 20 kita pakai untuk memenuhi kapasitas distributor kedua ya. Ini 20. Ya, maka setelah kita cek semua sudah habis semua ya, semua distributor terpenuhi, ya ini udah habis ya. Ini sisanya 0, ya ini sisanya 0, ini sisanya 0 ya karena sudah terkirim di sini. Ini semua juga sisanya 0 semua, ya kan? Di sini 0, di sini sisanya 0, di sini sisanya 0. Nah, setelah kita memastikan kebutuhan dan kapasitas terkirim semua, maka kita hitung biayanya, yaitu berapa? 90 kali 3, 20 kali 11, 110 kali 6, tambah 80 kali 10. Nah, ini konsepnya seperti ini ya. Ini total biayanya 90 kali 3, ya ini totalnya sekian, ya 330 dengan alokasi pabrik C kirim ke distributor 1, 90 unit, pabrik A kirim ke distributor 2, 110 unit, pabrik B kirim ke distributor 2, 20 unit, dan pabrik B kirim ke 3 ya, ke 3, 80 unit. Ya, ini kurang. Ya, dengan total biaya 330. Ya. Ini cara yang kedua selesai kita bahas. Kemudian cara yang ketiga kita sebut dengan metode aproksimasi Vogel atau FAM ya atau FAM. Nah, dalam konteks ini caranya bagaimana? Ini adalah cara yang ketiga ya, cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini cenderung lebih kompleks tetapi biasanya di penelitian atau di kasus real banyak dipakai malahan ya. Pada konsep metode aproksimasi atau FAM ini, yang pertama adalah kita menghitung penalti atau opportunity cost ya dari setiap baris dan kolom ya. Jadi kuncinya kita menghitung OC gitu ya, opportunity cost dari baris dan kolom. Kemudian pilih opportunity cost dari baris dan kolom yang paling besar. Setelah itu dari yang paling besar itu kita alokasikan cost-nya paling kecil. Ya, kuncinya itu ya. OC-nya terbesar, kemudian cari biayanya paling kecil. Kemudian kita alokasikan maksimum, ya kita hitung kapasitasnya, ya seperti itu. Nah ini ada contohnya, menghitung untuk baris OC baris itu seperti apa, ya. Ini OC baris, misalkan kita punya data di baris itu 967 ya, 967. Ya, ambil dua data terkecil, itu berapa nih? 967 data terkecil kan 6 sama 7, kita cari selisihnya. Ya, selisihnya 6 dan 7. Selisih dua data tersebut adalah 7 dikurangi 6. Ini salah ya. 7 dikurangi 6. 7 dikurangi 6 ya. Ini berarti berapa? 1. Ya, ya. Maka opportunity cost-nya adalah 1. Ya, ini salah ya. Oke. Nah, setelah itu kita hitung setiap baris kolomnya, kemudian kita cari yang paling besar ya. Kita mulai aja. Ini tabel awalnya seperti ini ya. Kemudian ini kalau bingung bisa di replay lagi ya video ini. Nah, ya. Ini kita OC per baris dulu ya, opportunity cost atau penalti per baris. Ini yang paling kecil 6 dan 9. 7 ya, 7, 6, 9 itu berapa? 7 dan 6, jadi kurangin 1. Baris ini yang paling kecilnya berapa? 10 sama 13 ya, kita kurangin 3. Pada baris ini yang paling kecil berapa? 3 sama 8 ya. 3 sama 8 ya, jadi 5 ya selisihnya ya. Kemudian pindah ke kolom ya. Kolom ini 9, 15, 3. Yang paling kecil 3 sama 9 ya. Kita dapat 6 ya. Kemudian di sini barisnya kolomnya kecil berapa nih? 6 sama 8 selisihnya. Oh, salah ini ya. Ini kita perhitungkan dulu 9, 3, ini bukannya 8,
sama 6. Oke, ini 8 dikurangi 6. Ya, 2. Nah, gitu ya. Betul ya, 8 sama 6 kurangi 2. Di sini Bapak nih 7, 10, 12 ya. Berarti kita hitungnya 10 sama 7, 3 ya. Kita cek satu-satu. Kita pasti hati-hati di sini ya. Kita sering salah, maka harus hati-hati. Oke, udah semua ya. Yang di sini udah betul semua nih. 7, 6, oke. Kemudian 13, 10, oke ya. 3, kemudian 8 sama 3. Oke ya. Nah, setelah itu kita cek OC yang paling besar ya. Di 135, 326 paling besar 6 ya. Paling besar 6 ya, paling besar 6. 6 itu yang mana dari sini? Ini kan bicara dari hitungan kolom ya. Maka berikutnya kita cek yang paling kecil mana nih dari kolom ini 3. Kita alokasikan di kolom ini, di kotak ini ya. Kita cek kenapa kebutuhannya 90, supaya 90, maka kita alokasikan berapa di sini? 90. Ya, kita alokasikan 90. Bentar, ini datanya. Sorry ya. Oke, ya ini ya. Kita alokasikan 90. Ya, 90. Ya. Berarti 90 di sini udah habis ya. Ini tanpa sisa, ini juga tanpa sisa. Ya. Kemudian tahap berikutnya apa yang terjadi? Maka karena kita sudah alokasikan semua, yang sudah teralokasi kita hapus dulu nih, kita shadow ya, kita hilangkan ya. Kemudian kan kolom ini hilang karena sudah terpenuhi, kolom ini juga hilang karena sudah terkirim. Yang tersisa ini, sekarang kita hitung opportunity cost yang baru atau penalti yang baru. Berarti berapa nih? Di baris dulu, 7 kurang 6, 1 ya di sini, 13 kurang 10, 3. Ya, kemudian kolomnya 13 sama 6 itu berapa? 13 sama 6, 7. Kemudian 10 sama 7, 3. Kita cari yang paling besar. 1, 3, 7, 3. Yang paling besar 7 ya. Berarti ini kita alokasikan. Yang mana yang kita alokasikan? Yang paling murah yaitu di sini. Berapa itu kita alokasikannya? Di sini kebutuhannya 130. Di sini bisa supply 110. Maka kita alokasikan di sini berapa? 110 ya. Kita alokasikan 110. Ini kalau masih bingung bisa di replay videonya biar lebih pelan ya. Nah, setelah kita taruh di sini 110 ya, 110 berarti kan ini kan habis nih ya, tersisa habis. Ini masih tersisa berapa? Kebutuhannya 130, demandnya baru terkirim 110, masih ada 20 betul ya. Nah, 20. Kita cek, berarti ini sudah habis ya. Ini kita blok item ya. Kita blok hitam, tinggal ini yang tersisa nih. Nah, kalau ini yang tersisa, maka kita alokasikan yang paling murah dulu ya. Itu berapa nih tersisa berapa nih? 80 ya, ini alokasi 80. Di sini alokasi kurang 20 ya. Maka totalnya seperti ini ya. Totalnya kita alokasikan dari yang murah dulu baru yang mahal. Maka karena sudah terpenuhi semua, alokasinya berapa? Kita hitung dari yang tadi. 90 kali 3 tambah 110 kali 6 ya. 20 kali 13 dan 8 kali 10 ya, dimana ini adalah kombinasinya. C kirim ke 1 ya, A dikirim ke 2, kemudian B kirim ke 2 ya, kemudian B kirim ke 3 ya, ini B kirim ke 3 ya, 80 unit. Kemudian total B adalah 1.990 ya. Maka pada fase ini sisanya sudah 0 semua nih ya, tersisa udah 0 semua nih ya, ini 0 gitu ya, ini 0 semua. Maka pada fase ini kita sudah selesai mengerjakan solusi awal dengan menggunakan metode FAM ya. Oke, saya closing dulu. Oke, pada fase ini kita sudah selesai mendiskusikan bagaimana menyelesaikan model transportasi untuk mencari solusi awal atau initial solution.
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin memastikan sesuatu bisa komen di bawah video ini. Terima kasih.